Solidaritas Hakim Indonesia menggelar aksi cuti massal menuntut kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim. Di tengah cuti massal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda beberapa persidangan hingga pekan depan. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan menunda sidang. Ribuan hakim melakukan aksi cuti bersama yang digalakkan Solidaritas Hakim Indonesia sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan hakim. Di tengah cuti massal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda beberapa persidangan hingga pekan depan. Namun, PN Jakarta Selatan tetap menjalankan sidang pra-peradilan dan sidang dengan tahanan yang masa penahanannya segera berakhir dan masih membuka pelayanan bagi masyarakat. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah terjadwal. Sidang tetap dilaksanakan karena bersifat mendesak dan banyaknya sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Meski demikian, PN Jakarta Pusat nyatakan dukungan penuh dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan menunda sidang. Jadi tentunya rekan-rekan kita yang Solidaritas Hakim Indonesia mengadakan aksi cuti bersama itu, ya Jakarta Pusat sikap kita itu mendukung. Mendukung itu dalam artian ya bisa kita menunda persidangan, bisa kita dengan finansial, dengan doa gitu. Tapi yang jelas kami mendukung seperti itu. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan pihak Mahkamah Agung dan Menkumham guna membicarakan gaji dan tunjangan hakim yang sudah 12 tahun tidak berubah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Para hakim melakukan audiensi di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Senin siang. Audiensi tersebut mengawali hari pertama cuti bersama seluruh hakim Indonesia yang dilakukan pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Ribuan hakim mengikuti aksi cuti bersama di berbagai daerah, sementara 148 diantaranya berkumpul di Jakarta untuk melakukan audiensi terkait perbaikan kesejahteraan mereka. Beberapa tuntutan mereka adalah kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami perubahan sejak 12 tahun terakhir. Dalam keterangan sebelumnya, mereka menuntut kenaikan tunjangan jabatan hakim sebesar 242% dari tunjangan jabatan tahun 2012. Besaran tersebut menimbang nilai inflasi saat ini. Para hakim juga menolak adanya kesamaan gaji pokok hakim dengan pegawai negeri sipil. Ada mogok massal. Tidak ada cuti bersama atau mogok massal dari seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Tidak ada mogok massal. Tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu. Karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA cuti boleh diambil bebarengan, bukan cuti bersama ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur. Itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama. Bukan. Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata menunjukkan empatinya pada kegelisahan hakim. Ia menegaskan akan melakukan salah satu tugas Komisi Yudisial, yaitu menjaga kehormatan dan martabat hakim. Pada prinsipnya, bisa disampaikan oleh Bu Wakil bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ini memahami kegelisahan dari teman-teman hakim tentang persoalan kesejahteraan. Ya, ini memang sangat kecil, sangat berkait atau sangat menjadi potensi untuk masuknya perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang sudah melanggar proses etik dan integritas. Jadi kita perlu perjuangkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini juga kawan hakim agar para tetap itu tujuan utama kami. Yang kedua, sesuai dengan tupoksi kami bahwa menjaga dalam konstitusi
tugas komisi judisial ini selain menjadi hakim agung juga dalam menjaga martabat dan kehormatan berlaku hakim. Salah satu yang terkenal pasti pengawasan, di mana-mana hakim itu kesempatan itu selalu mengawas pada ada yang hal yang lain, yaitu melakukan advokasi, meningkatkan kapasitas dan kebijakan. Dan KAI juga sudah bekerja lah. Jadi mohon dipahami untuk teman-teman yang mungkin belum bertemu atau apa, tapi selama era kami. Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI Yasardin menyebutkan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim telah dilakukan sejak tahun 2018 silam. Tim untuk mengawal perbaikan kesejahteraan hakim juga telah dibentuk. Perjuangan IKHI untuk kesejahteraan hakim pada umumnya ini sudah dimulai lama sejak periode Pak Soeharto yang lalu, yaitu tahun 2018 dan 2019. Tetapi nampaknya itu adalah sebagai kelanjutan dari putusan hak uji material nomor 23 tahun 2018. Dan ini merupakan amanat Munas IKHI pada tahun 2022 di Bandung. Jadi pada Munas itu diamanatkan kepada kami pengurus 2022-2025 untuk kembali memperjuangkan tentang kesejahteraan hakim. Lalu pada tahun 2023 teman-teman di Humas, Pak Humas ini, Humas Mahkamah Agung, kalau Humas Mahkamah Agung juga Humas IKHI. Jadi beliaunya asli di sini. Mempelajari kembali, mengulang kembali. Hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, namun belum ada perubahan gaji maupun tunjangan. Besaran gaji hakim berbeda-beda bergantung dari masa kerja. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.000 per bulan. Sementara hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E menerima gaji Rp4.978.000 per bulan. Selain gaji, hakim juga mendapatkan tunjangan yang bervariasi bergantung dari jabatan dan juga lokasi. Selain itu, hakim juga menerima tunjangan uang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan dengan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.